Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini kita bakal bahas smartwatch seri fashion terbaru dari Amazfit, yaitu GTS 4 Mini, yang bocorannya ini bakal dijual di harga sekitaran 1,4 jutaan ya. Dan sesuai namanya, ini seperti seri-seri sebelumnya juga, punya ukuran yang mini, jadi bakal lebih cocok buat kalian yang punya pergelangan tangan yang kecil. Di paket penjualannya standar aja, kita bakal dapat smartwatchnya tentunya, kemudian charging cable dengan docking kayak gini, dan udah magnetik juga ya, jadi nggak gampang lepas pas kita lagi ngecharge-nya. Dan yang terakhir adalah buku manualnya. Untuk materialnya pakai perpaduan antara aluminium di bagian atas dan polikarbonat di bagian bawahnya. Ini finishingnya rapih banget, lalu di bagian sampingnya ada knob yang walaupun bisa diputar, tapi secara fungsi hanya bisa ditekan sekali untuk masuk ke list aplikasi, atau tekan yang lama untuk masuk ke menu yang bisa kita set di settingan smartwatch-nya. Jadi ini bisa berfungsi sebagai shortcut kalau kita tekan yang lama. Varian warna bodinya ada 3, yaitu silver yang sekarang saya pegang, kemudian ada gold dan black juga. Sedangkan untuk strapnya yang materialnya dari silikon dengan ukuran 20 mm, di sini punya 4 pilihan warna. Yang saya pegang ini warna mint blue, sedangkan yang pilihan lainnya itu midnight black, flamingo pink, dan yang terakhir adalah moonlight white. Dimensi bodinya sendiri ini sesuai dengan namanya ya, jadi mini dengan ukuran 4,1 x 3,6 cm dan ketebalannya hanya 9,1 mm aja, jadi ini tipis banget. Beratnya juga di bawah rata-rata smartwatch di pasaran ya, yaitu sekitaran 31,2 gram aja, udah include dengan strapnya. Untuk water resistance-nya di sini udah 5 ATM, which is ini artinya sanggup dibawa nyelam sampai kedalaman 50 meter, tapi ya nggak disaranin untuk dibawa ke laut ya, karena di sini kan bodinya masih metal walaupun aluminium, tapi ya masih ada resiko untuk karatnya. Jadi buat teman-teman yang hobi ke laut, ini bakal lebih cocok buat pakai seri Amazfit T-Rex yang bodinya pakai full polikarbonat. Material kacanya, GTS 4 Mini ini pakai tempered glass yang udah dilapis dengan anti-fingerprint coating, jadi nggak gampang kotor kalau kita sentuh-sentuh layarnya. Sedangkan panelnya udah pakai AMOLED dengan ukuran display 1,65 inch dan screen to body ratio-nya ini di 70,2%. Walaupun kalau dilihat ini bezelnya masih kelihatan lumayan tebel sih ya. Jadi kalau buat saya pribadi sih, saya pakai watch face-nya itu warna hitam supaya agak kesamar aja untuk bezelnya. Berikutnya untuk interface layarnya, dari yang saya coba ini ringan banget, nggak ada kerasa nge-lag di swipe-swipe-nya ya. Sedangkan untuk watch face-nya sendiri di sini nggak terlalu banyak, hanya ada sekitaran 51 ditambah custom watch face tentunya. Tapi yang oke, di sini kita bisa nyimpen banyak watch face sekaligus di smartwatch-nya ya. Jadi kita nggak harus download dulu kalau kita mau pakai watch face yang lain atau mau ganti-ganti watch face-nya. Dan untuk always on display-nya, di sini kita bisa pakai dua pilihan, bisa ngikutin watch face yang lagi kita pasang, atau pakai dua template bawaan dari smartwatch-nya. Kapasitas baterainya ada di 270 mAh dengan daya tahan baterai klaim dari pabriknya sih sekitaran 15 hari, tapi dari yang saya coba ini di pemakaian standar sehari habis sekitaran 5-10%-an lah ya. Which is ini artinya dari full tuh bisa tahan sekitaran 10-20 harian, ya otomatis tergantung seberapa aktifnya kita juga. Dan kalau saya coba pakai untuk olahraga dengan semua sensor dan GPS-nya aktif, ini makan 1% baterai itu per 20-25 menitan ya. Jadi dalam 1 jam kurang lebih makan 2-3%-an baterai. Untuk koneksinya, GTS 4 Mini ini pakai Bluetooth Low Energy 5.2 dan untuk storage-nya hanya support untuk nyimpen watch face-nya aja. Jadi kita belum bisa pakai storage-nya ini untuk nyimpen music. Berikutnya, untuk sensor kesehatannya, di sini udah sama kayak seri-seri Amazfit terbaru lainnya, yaitu pakai BioTracker 3.0, dan untuk sensor movement-nya udah pakai acceleration dan geomagnetic sensor, jadi data yang dihasilin bisa lebih akurat. Sedangkan untuk GPS-nya di sini udah support 5 satellite. Di GTS 4 Mini ini tuh kita nggak bisa pilih manual, jadi bakal otomatis ganti berdasarkan mana sinyal yang paling kuat. Sedangkan untuk informasi lainnya, warrantinya di sini berlaku selama 1 tahun, kemudian aplikasi yang dipakainya karena Amazfit tentunya pakai Zepp ya. Dan untuk third party aksesnya di sini support Google Fit, Strava, WeChat, Relief, dan Amazon Alexa. Sekarang kita lanjut untuk ke fitur produktivitasnya, dan kita mulai dari notifikasinya, yang menurut saya ini salah satu fitur paling penting dalam sebuah smartwatch. Untuk call notifikasinya pastinya udah ada, dan di sini kita udah bisa balas pesan singkat juga kalau kita lagi nggak bisa angkat teleponnya. Kemudian untuk WhatsApp call juga udah muncul notifikasinya, walaupun hanya notifikasi standar aja. Tapi ada 2 hal yang saya suka dari smartwatch-nya Amazfit, termasuk GTS 4 Mini ini tentunya ya. Yang pertama, di sini kita udah bisa aktifin notifikasi semua aplikasi yang ada di HP kita, termasuk untuk Salatuk yang
yang butuh reminder azan ya. Dan yang kedua di sini tampilan pesannya yang keluar ini bisa banyak banget, jadi nggak hanya highlight beberapa baris aja, jadi lebih enak aja untuk bacanya. Termasuk udah bisa baca emoticon mainstream juga. Berikutnya, untuk kamera remote-nya di sini bisa langsung pakai kamera utama HP kita, jadi tinggal buka kamera utama dan bisa langsung ambil fotonya. Dan untuk musik playernya di sini udah support volume dan udah bisa dipakai di mode olahraganya juga, tapi kayak yang tadi saya bilang belum bisa nyimpen musik di smartwatch-nya. Kemudian udah ada kalendernya juga, walaupun tampilannya bukan bulanan ya, tapi per minggu, jadi kita harus scroll ke bawah untuk lihat minggu-minggu berikutnya. Dan ini juga udah dilengkapi dengan event reminder yang bisa kita input di aplikasi Zepp-nya. Untuk yang suka traveling, selain dari informasi cuaca yang udah lengkap dengan prediksi suhu, kelembaban udara, dan prediksi cuaca juga di beberapa hari ke depan, di sini juga udah dilengkapi dengan kompas, posisi matahari dan bulan, dan world clock juga ya. Walaupun sayangnya untuk barometer masih absen di GTS 4 mini ini. Sedangkan untuk fitur produktivitas lainnya ini relatif standar ya, sering kita temuin juga di smartwatch lain. Bisa teman-teman lihat aja mana yang udah ada dan mana yang masih absen. Kayak barometer yang tadi saya udah bahas, lalu belum ada NFC, belum ada tombol navigasi, jadi masih agak susah untuk navigasi smartwatch-nya pas kita lagi berenang. Lalu nggak ada support voice command dan terakhir nggak support speaker. Berikutnya untuk fitur olahraganya, GTS 4 mini ini dilengkapi 126 template olahraga dengan smart recognition di 7 jenis olahraga. Dan yang oke di sini kita bebas ngatur untuk tampilan data olahraganya dengan data-data yang kita butuhin, dan beda olahraga ini bisa beda juga untuk data yang ditampilinnya. Lalu setiap olahraga udah dilengkapi dengan workout goals dan workout alert, dan di jenis olahraga lain ada fitur tambahan kayak di outdoor cycling misalnya, ini dilengkapi juga dengan auto lap dan auto pause, dan di running ada tambahan lagi yaitu virtual pacer dan cadence assistant juga. Lalu yang terakhir, untuk laporan olahraganya di sini juga udah dilengkapi dengan rute ya, walaupun kalau di smartwatch-nya ini tampilannya kecil banget. Lalu untuk datanya juga udah dilengkapi dengan chart-nya juga, dan untuk data yang lebih lengkap atau map yang lebih besar kita bisa lihat di aplikasi Zepp-nya. Sedangkan yang absen di GTS 4 mini ini adalah yang pertama dia belum bisa nampilin data elevasi, dan yang kedua dia nggak bisa ngebaca heart rate pas kita lagi berenang. Lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu fitur kesehatannya. Di sini sebetulnya nggak ada yang spesial ya, nggak banyak beda juga dengan smartwatch kebanyakan. Di GTS 4 mini ini dilengkapi dengan fitur-fitur standar kayak activity report, heart rate, SpO2, lalu ada stress monitor juga, sleep report, dan cycle reminder buat para wanita. Hanya kelebihannya di sini data yang ditampilinnya jauh lebih detail ya dibandingin dengan smartwatch kebanyakan, baik di activity report ataupun di metrik kesehatannya dan juga data-data lainnya. Dan kita bisa aktifin alertnya juga, jadi kalau nilai kesehatan kita abnormal, maka si smartwatch-nya ini bakal ngasih warning ke kita, jadi kita bisa lebih aware aja gitu ya. Lalu untuk pengecekannya, di sini juga udah ada one tap measuring, jadi untuk sekali pemeriksaan itu bisa dapetin semua data metrik kesehatannya. Jadi kesimpulannya, untuk seri smartwatch fashion, GTS 4 mini ini sebetulnya udah punya fitur yang lengkap banget. Bahkan kalau saya compare dengan GTR 3 sekalipun, ini bedanya nggak terlalu jauh. Walau harganya selisih 600.000 lebih mahal di GTR 3 ya. Jadi sebagai alternatif yang lebih ekonomis, atau kalau kalian ngerasa ukuran GTR 3 itu terlalu besar buat tangan kalian, maka GTS 4 mini ini layak buat kalian pertimbangkan. Oke guys, itu aja ulasan dari GTS 4 mini-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Jiris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.